Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Yohanaan dengan NPM 181000198 dari kelas B Perbandingan Hukum Perdata. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai voidable contract by a minor, studi komparisi hukum Amerika Serikat dan sistem hukum Indonesia. Latar belakang dari jurnal atau artikel ini, manusia merupakan makhluk sosial yang dimana dapat menghasilkan suatu perbuatan hukum, salah satunya suatu perikatan yang menghasilkan suatu perjanjian. Istilah hukum perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu contract law, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah overeenkomstrecht. Kecakapan para pihak yang dimana merupakan salah satu syarat sah perjanjian ini dalam pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap, tetapi dalam pasal 1330 KUH Perdata memberikan pengecualian bahwa terdapat beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian. Yang disebutkan bahwa undang-undang membuat suatu tindakan tidak dapat dibatalkan dengan maksud untuk memperdayakan pihak yang lemah, pihak yang dilindungi undang-undang, untuk menghindari efek kontrak asalkan permintaan pembatalan diajukan pada waktunya. Hak untuk menghindari kontrak atau perjanjian yang rusak hanya dapat diberlakukan jika diklaim dalam waktu yang ditetapkan oleh hukum. Jika pihak yang berhak untuk menghindari kontrak tidak melakukannya dalam batas waktu yang ditentukan oleh peraturan, undang-undang menghapus perisai dan membersihkan cacat secara otomatis dengan asumsi bahwa pihak yang dilindungi undang-undang telah melepaskan haknya. Pihak yang dapat mengajukan gugatan pembatalan adalah pihak yang memberikan kesepakatan secara tidak memenuhi syarat subjektif. Rumusan masalah yang saya angkat dalam penulisan ini, yang pertama ialah bagaimana perjanjian yang dapat dibatalkan oleh anak di bawah umur dalam sistem hukum Amerika Serikat dengan sistem hukum di Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana akibat hukum suatu perjanjian atau kontrak yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Sekarang kita langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu perjanjian yang dapat dibatalkan oleh anak di bawah umur dalam sistem hukum Amerika Serikat dengan sistem hukum Indonesia. Peraturan yang mengatur mengenai kecakapan usia atau batas usia anak di Indonesia, usia anak di bawah umur di Indonesia, diatur dalam pasal 330 ayat 1 KUH Perdata, yang dimana batas usia cakap adalah 21 tahun. Tetapi batas usia cakap melakukan perbuatan hukum menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 pada pasal 39 ayat 1 menyatakan bahwa penghadap harus memenuhi syarat paling rendah berusia 18 tahun. Sementara itu dalam perkembangannya di Amerika Serikat telah menyepakati bahwa kedewasaan ditentukan ketika seseorang sudah berumur 18 tahun baik untuk wanita maupun pria. Perjanjian yang dapat dibatalkan oleh anak di bawah umur dalam sistem Amerika Serikat dengan sistem Indonesia yang kedua. Di Amerika Serikat, jika anak di bawah umur 18 atau di atas umur 18 diwajibkan untuk mengembalikan suatu pertimbangan yang dimana sebagai ketentuan sebelumnya jika ia memilih untuk tidak menyetujui. Jika ia memilih tidak menyetujui, ia harus mengembalikan ke pihak lain yang dimana posisi ini dikenal sebagai doktrin status quo. Jika anak di bawah umur tidak lagi memiliki pertimbangan yang dia terima berdasarkan kontrak, sehingga dia tidak dapat memulihkan mata uang, dia diharuskan untuk melakukan pengembalian yang setara nilainya dengan barang yang dia terima atas perjanjian atau kontrak. Seorang anak di bawah umur hanya dapat menghindari kontrak selama minoritasnya status dan hanya untuk waktu yang wajar setelah dia mencapai usia mayoritas. Di Indonesia, terdapat syarat sah yang diatur pada pasal 1320 KUH Perdata. Salah satu syarat sahnya ialah mengenai kecakapan. Jika suatu anak di bawah umur melakukan suatu perjanjian, maka syarat objektifnya tidak terpenuhi. Subjektifnya tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
Tetapi dalam hukum Amerika Serikat, perjanjian dengan syarat batal yang menjadi batal demi hukum karena syarat batal tersebut terpenuhi yang dimana menimbulkan akibat kembalinya keadaan pada kondisi semula pada saat timbulnya perikatan itu. Atau dengan kata lain, perjanjian yang batal demi hukum seperti itu berlaku surut hingga ke titik awal perjanjian dibuat. Dan yang kedua, rumusan masalah yang kedua, akibat hukum suatu perjanjian atau kontrak yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Di Indonesia memiliki syarat perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Nah, di sini akibat hukum atas perjanjian yang dilaksanakan oleh anak di bawah umur dikarenakan tidak memenuhi syarat syarat sesuai dengan pasal 1320 maka dibatalkan perjanjian tersebut dibatalkan demi hukum. Dan perjanjian itu tidak perjanjian itu dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi dari awal. Kemudian di Amerika Serikat mengatakan di sana itu mereka mempunyai beberapa kontrak yang dianggap menguntungkan anak di bawah umur. Yang dimana anak di bawah umur tetap bisa melakukan suatu perjanjian atau kontrak, tetapi hanya seperti layanan pendidikan, pelatihan, magang. Nah, jika kontrak ini berisi klausul yang tidak terlalu menguntungkan bagi anak di bawah umur, tanggung jawab anak di bawah umur tersebut menja eee, an tanggung jawab di bawah umur tersebut dalam kontrak akan dibebaskan seperti di De Francisco F. Barnu. Undang-undang Amerika Serikat mengizinkan anak di bawah umur untuk menyetujui suatu masalah yang mempengaruhi mereka, seperti kontrasepsi, aborsi, dan pengobatan alkohol dan penyalahan narkoba, yang dimana mereka masih kenapa mereka masih bisa melakukan perjanjian seperti itu, dikarenakan di Amerika Serikat itu tidak mau dianggap bahwa mereka mengeksploitasi anak. Maka mereka membebaskan atau memberi izin bahwa anak di bawah umur itu bisa melakukan beberapa perjanjian yang ada, seperti yang sudah disebutkan tadi. Kesimpulan yang bisa diambil bahwa di Indonesia, jika anak di bawah umur melakukan kontrak, maka kontrak tersebut batal demi hukum, dikarenakan sesuai dengan syarat sah perjanjian pasal 1320 KUH Perdata. Tetapi syarat sah perjanjian di common law itu terdapat 4 poin. Yang pertama itu adanya offer dan acceptance, yaitu penawaran dan penerimaan. Yang kedua itu meeting of mind, persesuaian kehendak. Yang ketiga itu consideration atau suatu prestasi. Yang keempat itu competent parties and legal subject matter, yang dimana kemampuan hukum para pihak dan pokok persoalan yang sah. Salah satu bagian yang dimana kontrak dapat diakhiri ialah kontrak yang tunduk kepada syarat tertentu yang dimana disepakati, dan jika terpenuhi akan mengakibatkan batalnya kontrak tersebut yang menjadi batal demi hukum. Saran menurut saya untuk materi ini, secara tidak disadari kita melakukan banyak perjanjian di keseharian kita. Salah satunya dikarenakan pasti kita sekarang sudah memiliki smartphone, dan zaman semakin berkembang, maka dari itu banyak sekali kita melakukan suatu perjanjian yang tidak disadari, seperti kita ingin membeli barang di e-commerce, dan di dalam ketika kita ingin membeli barang atau kita sebelum menggunakan e-commerce itu terdapat perjanjian baku. Nah, banyak sekali anak di bawah umur yang sudah mengerti bagaimana transaksi jual beli e-commerce tersebut. Tetapi masih banyak orang tua yang belum menyadari bahwa bagaimana anak itu telah melakukan suatu perjanjian atau kontrak ketika dia melakukan transaksi jual beli. Nah, di Indonesia ini memang sudah ada yang mengatur mengenai peraturan untuk perjanjian perjanjian tersebut. Tetapi belum banyak orang yang mengerti dan paham dan mengetahui bahwa peraturan itu ada. Dan juga di Indonesia belum ada keseragaman atau keserasian di antara beberapa undang-undang untuk mengatakan berapa batas usia cakap
atau, berapa anak umur berapa anak dikatakan untuk cakap atau dewasa. Seperti contohnya kalau di dalam KUH Perdata itu 21 tahun, tetapi di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu 18 tahun. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.